Dengan saya Enggal Sukadana. Kami Yunustari. Saya Naubelai. Saya Fani Cynthia Ferdiana. Saya Nurmurti Nilyas. Saya Didi Agustinus Alaskia. Dan kami ingin mempresentasikan masjid kami, dan inilah masjid kami yang sederhana dari sini. Inilah tampak depan dari masjid kami. Pembuatannya dari stik es krim. Kami kumpulkan terlebih dahulu sebelum membuatnya, dan waktu 4 hari. Sedangkan bahan-bahannya yaitu stik es krim, panel, terusan botol aqua bekas, kardus bekas, lem, dan lain-lain. Dan inilah dari tampak depan masjid kami. Akan saya putar menuju ke tampak samping kiri, terus ke belakang, tampak belakang masjid kami, menuju ke tampak samping kanan dari masjid itu sendiri. Kemudian kami akan mempresentasikan bagian dalam dari masjid itu sendiri. Ini masuk ke dalam ini masuk dari skin kami kanan. Itu ada bagian atas dari masjid kami. Ya, kubah dari botol plastik Aqua. aqua Dan ada lambang Allahnya, dari kardus yang lambang Muhammadnya nyusul. Sulit buatnya. dan ini kubah kedua dari tempat imam. Di Indonesia, tempat peribadatan atau sholat umat Islam itu di samping dikenal dengan sebutan masjid, juga dikenal beberapa sebutan lainnya, seperti surau, langgar, tajuk, musola. Untuk masjid pun dikenal juga sebutan tambahan, ada yang disebut dengan Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Jami, dan sebagainya. Keragaman istilah ini terkait dengan fungsi ukuran, kepemilikan, dan keberadaannya. Dalam perkembangan terakhir di kota-kota besar di Indonesia, yang semakin hari semakin padat dan sempit, banyak dibangun masjid atau musola yang bersatu dengan gedung-gedung besar atau kompleks-kompleks bangunan seperti perkantoran, pertokoan, pasar, terminal, bahkan sampai tempat-tempat hiburan.
Sebaliknya, banyak juga masjid-masjid besar yang bertingkat, sehingga memiliki banyak ruangan yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan di luar kegiatan peribadatan. Hakikat dan batasan masjid. Secara etimologis, masjid diambil dari kata dasar sujud yang berarti taat, patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim. Mengingat akar katanya bermakna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala aktivitas, tidak hanya sholat, sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Allah semata. Kami akan membacakan kelebihan dan kekurangan mengapa kita membuat masjid itu dengan bahan dasar kayu. Yang pertama, kayu merupakan salah satu bahan bangunan yang bisa didaur ulang. Kayu yang sudah rusak dapat dijadikan aneka kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Berbeda dengan reruntuhan tembok yang hanya bisa dimanfaatkan kembali untuk mengubur tanah. Sifat kayu yang elastis membuat rumah dengan bahan ini mampu bertahan lebih lama jika terjadi gempa. Pun ketika kayu-kayu ini berjatuhan, maka efeknya tidak separah saat kita tertimpa dinding. Ketebalan kayu yang lebih tipis dibandingkan dengan tembok membuat suhu ruangan terasa lebih sejuk. Hal ini tentu akan mengurangi pemakaian kipas angin dan AC. Karena prosesnya yang terbilang sederhana, pembangunan rumah berbahan kayu akan memakan waktu yang lebih cepat. Berbeda dengan pendirian rumah tembok yang harus melalui serangkaian proses pengerjaan dari pondasi, pengayakan pasir, pembuatan adonan semen, penyusunan batu bata, pengacian, pengecoran, dan seterusnya.